Apakah KPK akan memanggil para pihak terkait hingga sekelas elit, termasuk Ketua Umum PDIP terkait kasus ini? Terima kasih. Kemudian untuk panggilan-panggilan yang lain, ya tentunya nanti penyidik sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Tidak memaksakan, tapi juga tidak menghantarkan, pastinya mana yang dibutuhkan, itulah yang akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan. KPK buka peluang panggil Ketum PDIP Megawati terkait kasus Harun Masiku. Ditulis oleh Widodo Sihotang. Like, komen, subscribe. Agar channel ini makin membesar. Selama ini, PDIP, di bawah kepemimpinan Megawati, sering memosisikan diri sebagai penjaga moralitas politik dan supremasi hukum. Mereka kerap menuding pihak lain tidak demokratis atau korup, sembari menegaskan bahwa partai mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Namun, jika benar ada bukti yang mengarah pada keterlibatan Megawati atau lingkaran dekatnya, ini bisa menjadi pukulan telak terhadap citra moralitas tersebut. Tudingan sok benar dan sok suci mungkin akan mencuat dari pihak-pihak yang selama ini merasa disudutkan oleh narasi politik PDIP. Banyak yang akan mempertanyakan, apakah retorika moralitas tersebut murni prinsip, ataukah sekadar alat politik yang digunakan ketika menguntungkan? Lebih jauh lagi, ini menjadi ujian bagi keberanian KPK. Apakah lembaga anti korupsi ini benar-benar mampu menunjukkan bahwa hukum berlaku setara untuk semua, ataukah akan terjebak dalam tekanan politik dari partai terbesar di Indonesia? Ketegasan dan transparansi dalam kasus ini tidak hanya akan menentukan kredibilitas KPK, tetapi juga menggambarkan wajah demokrasi Indonesia di mata rakyatnya. Apakah tindakan KPK akan berakhir sebagai tonggak bersejarah supremasi hukum, atau justru menambah daftar ironi dalam politik nasional? Semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, membuka peluang untuk memanggil Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Kasus ini telah menyeret beberapa nama penting, termasuk Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dan anggota DPR dari fraksi PDIP, Yasona Laoli. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, menjelaskan bahwa pemanggilan Megawati akan dilakukan jika penyidik menganggap keterangannya relevan dalam mengungkap fakta-fakta terkait kasus ini. Bila penyidik merasa hal tersebut dibutuhkan, dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani, maka akan dilakukan, ujar Tessa saat ditemui wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 27 Desember 2024. Kewenangan penuh penyidik. Lebih lanjut, Tessa menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan, termasuk pemanggilan saksi-saksi, sepenuhnya berada di bawah kewenangan penyidik. Semua kembali kepada penyidik, jadi tidak ada intervensi dari pihak manapun. Penyidiklah yang menentukan apakah keterangan seorang saksi diperlukan untuk melengkapi berkas perkara, tambahnya. Dalam perkembangan kasus ini, KPK telah mengeluarkan surat keputusan larangan bepergian terhadap Hasto Kristianto dan Yasona Laoli. Larangan ini tertuang dalam SK nomor 1757 tahun 2024, sebagai langkah untuk memastikan kedua pihak tetap berada dalam jangkauan penyidik selama proses hukum berlangsung. Pernyataan tegas Megawati. Sebelumnya, Megawati Soekarno Putri menyatakan siap turun tangan jika Hasto ditangkap oleh KPK. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara peluncuran buku Todung Mulya Lubis di Jakarta Pusat, Kamis, 12 Desember 2024. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya, tegas Megawati. Pernyataan ini memicu spekulasi di kalangan publik mengenai keterlibatan lebih luas petinggi PDIP dalam kasus ini. Namun, Megawati juga menekankan bahwa sebagai ketua umum partai, ia menghormati proses hukum yang berjalan. Dinamika politik di balik kasus PAW. Kasus suap PAW ini bermula dari terungkapnya dugaan pemberian suap oleh buron Harun Masiku kepada sejumlah pihak untuk memuluskan jalannya menjadi anggota DPR menggantikan posisi yang kosong setelah pemilu 2019. Harun Masiku, yang hingga kini masih buron, menjadi salah satu tokoh kunci dalam kasus ini.
Hasto Kristianto sebelumnya disebut-sebut memiliki peran strategis dalam mengatur mekanisme internal partai terkait pergantian antar waktu. KPK menduga ada keterlibatan beberapa petinggi PDIP dalam proses tersebut, meskipun hingga kini keterlibatan langsung Megawati belum terkonfirmasi. Kemungkinan keterlibatan Megawati. Sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis partai, termasuk dalam urusan pergantian antar waktu. Beberapa pengamat menduga bahwa tanpa persetujuan Megawati, keputusan penting seperti PAW hampir tidak mungkin dilakukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik mengenai sejauh mana peran Ketua Umum PDIP dalam kasus ini. Selain menjadi Ketua Umum PDIP, Megawati juga dikenal sebagai seorang mantan Presiden Republik Indonesia. Status ini memberikan dimensi tambahan dalam penyelidikan yang dilakukan KPK. Sebagai mantan kepala negara, Megawati memiliki pengaruh politik dan simbolik yang besar. Banyak pihak mempertanyakan apakah KPK memiliki keberanian untuk menyasar figur sebesar Megawati jika ditemukan bukti-bukti yang mendukung keterlibatannya. Menurut sumber internal yang enggan disebutkan namanya, setiap proses PAW biasanya melalui konsultasi dengan pimpinan tertinggi partai, termasuk Megawati. Jika bukti mengarah pada adanya komunikasi atau instruksi langsung dari Ketua Umum, bukan tidak mungkin Megawati juga akan dimintai keterangan lebih lanjut oleh KPK. Namun, hingga saat ini belum ada bukti yang secara langsung mengaitkan Megawati dengan tindakan melawan hukum dalam kasus Harun Masiku. Tessa Mahardika menekankan bahwa KPK bekerja berdasarkan fakta hukum, bukan spekulasi. Kami akan mendalami semua informasi yang relevan. Jika ada keterkaitan, tentu akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum, ujarnya. Pakar, tantangan besar bagi KPK. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Renaldi Siregar, menyebut bahwa langkah KPK membuka peluang memanggil Megawati merupakan ujian besar bagi lembaga antirasuah tersebut. Ini adalah momen penting untuk menunjukkan bahwa hukum berlaku sama untuk semua pihak, terlepas dari posisi atau jabatan mereka, ujar Renaldi. Namun, ia juga mengingatkan bahwa langkah ini harus diiringi dengan bukti-bukti yang kuat agar tidak menimbulkan persepsi politisasi kasus. Jika tidak hati-hati, KPK bisa dituding menggunakan kasus ini untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci, tambahnya. Langkah memanggil seorang mantan presiden seperti Megawati juga dipandang sebagai ujian terhadap independensi dan kredibilitas KPK. Dalam sejarahnya, KPK pernah menangani kasus-kasus besar yang melibatkan tokoh-tokoh penting, tetapi memanggil seorang mantan kepala negara akan menjadi presiden baru. Dampak pemanggilan Megawati terhadap politik nasional. Jika Megawati benar-benar dipanggil dan diproses oleh KPK, dampaknya terhadap politik nasional dapat menjadi signifikan. PDIP, sebagai partai terbesar di Indonesia dengan jaringan simpatisan yang sangat kuat, kemungkinan akan merespons situasi ini dengan sikap solidaritas tinggi. Jiwa korsa yang mengakar dalam struktur partai dapat menciptakan dinamika politik baru, baik dalam konteks internal maupun eksternal. Dalam skenario pemanggilan ini, PDIP dapat mengambil langkah untuk mempertahankan citra partai, misalnya dengan memperkuat komunikasi publik yang menekankan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Namun, reaksi dari para simpatisan PDIP juga patut diwaspadai. Jika pemanggilan Megawati dianggap sebagai bentuk kriminalisasi atau serangan politik, respons berupa unjuk rasa besar-besaran tidak dapat dikesampingkan. Selain itu, langkah KPK ini juga dapat memengaruhi hubungan antar partai politik. Sebagai partai dengan pengaruh besar, tekanan terhadap PDIP mungkin memicu solidaritas antar partai atau sebaliknya, memperuncing persaingan di antara mereka. Di sisi lain, dukungan terhadap langkah hukum KPK dapat menjadi titik balik untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia, meskipun berisiko memunculkan instabilitas politik dalam jangka pendek. Dr. Renaldi Siregar menambahkan, pemanggilan Megawati bisa menjadi momen penting dalam sejarah politik Indonesia. Namun, langkah ini juga harus diiringi dengan strategi komunikasi yang matang oleh pemerintah dan KPK untuk menjaga stabilitas nasional. Respons publik. Kabar mengenai kemungkinan pemanggilan Megawati oleh KPK telah memicu beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian pihak mendukung langkah ini sebagai wujud supremasi hukum, sementara lainnya khawatir hal ini dapat menciptakan ketegangan politik yang lebih besar.
Sebagai rakyat biasa, saya hanya ingin keadilan ditegakkan. Kalau memang ada keterlibatan, ya harus diusut, siapapun itu, ujar Fajar Pratama, seorang warga Jakarta. Di sisi lain, beberapa simpatisan PDIP menyebut bahwa langkah ini adalah bentuk tekanan politik terhadap partai mereka menjelang pemilu legislatif berikutnya. Langkah KPK selanjutnya. KPK menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendalami kasus ini tanpa pandang bulu. Sebagai lembaga independen, KPK berkomitmen untuk menuntaskan perkara ini hingga ke akar-akarnya. Kami meminta semua pihak untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Jangan ada spekulasi atau tekanan yang bisa mengganggu jalannya penyidikan, tutup Tessa Mahardika. Jika PDIP selama ini mengklaim sebagai penjaga moralitas politik, kasus ini menjadi ujian sejati atas klaim tersebut. Apakah PDIP akan menunjukkan kedewasaan politik dengan menghormati proses hukum, atau justru terjebak dalam narasi defensif yang bertentangan dengan semangat reformasi hukum? Megawati, sebagai mantan presiden dan ketua umum PDIP, menghadapi momen yang menentukan, di mana warisan politiknya sebagai tokoh besar bangsa dipertaruhkan. Jika ditemukan bukti yang memberatkan, bukan hanya reputasi pribadi Megawati yang akan terkena dampak, tetapi juga stabilitas PDIP sebagai partai politik utama. Pemanggilan ini berpotensi mengubah persepsi publik terhadap komitmen partai pada nilai-nilai reformasi dan anti korupsi yang selama ini digaungkan. Hal ini menempatkan Megawati pada persimpangan sejarah. Apakah ia akan muncul sebagai pemimpin yang mendukung supremasi hukum atau justru melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan partainya sendiri? Apakah ia akan memilih menjadi teladan supremasi hukum atau justru mencederai warisan politiknya? Ini bukan hanya soal nama besar atau solidaritas partai, tetapi soal apakah demokrasi Indonesia benar-benar berjalan di atas prinsip keadilan yang sama untuk semua. KPK kini memikul harapan rakyat, bahwa hukum tidak memandang status, jabatan, atau nama besar.